YouTuber dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu misalkan seperti ini ijazah? Afdol. Jadi kalau ingin langsung kayak gimana sih? Jadi orang yang punya ijazah dan tidak itu ya kalau beribadah dengan ikhlas diterima kan. Hanya bedanya apa? Kalau punya ijazah dari orang yang juga dapat dari seorang syekh sebelumnya, terus nyambung sampai ke Rasulullah, ibaratnya dia itu minum air zam-zam yang diberi oleh Rasul langsung di tangannya. Yang ada ijazah, dia harus dulu ambil sendiri air zam-zamnya dan diminum. Sama-sama minum, sama-sama air zam-zam kan beda sumbernya. Satu mah ambil dulu sendiri, satu mah dari tangan Rasul, diberikan oleh Rasul langsung. Nah begitu ibaratnya. Bobotnya lain ya. Iya mungkin maksudnya kan beda dong, yang ngasih siapa kan, sama ambil sendiri kan beda. Betul. Walaupun sama-sama minum zam-zam. Jadi misalkan seperti Mas Bro beli 5.000 di kereta terus diamalkan seperti itu tuh. Apa itu? Ya, misalnya sholawat nemu Mas Bro. Boleh kita buka kitab hadis kan. Tapi jangan salawatnya. Boleh dibaca. Bukan lebih baik kan dari orang yang sudah mendalam kan. Beda nilainya. Bobotnya. Iya. Jadi kalau misalkan kalau untuk sholawat mah lebih afdol. Semua amalan sih. Semua amalan. Salawat, puasa Nabi Daud, sebut aja. Afdolnya itu ada ijazah dari orang yang sudah mendawamkan itu amalan sebelumnya dan dia juga punya dari gurunya sebelumnya. Terus nyambung ke Rasulullah. Jadi, mengapa harus ada sumbernya, jelas sumbernya, supaya lebih meyakini mungkin ya dalam melakukan baik amalan ucapan, amalan sikap atau amalan pikiran itu kalau ada gurunya mah yang jelas yang sudah meyakini mujarabannya akan lebih mendorong dia untuk benar-benar mengupayakannya. Barangkali bisa. Ini aja deh, 2 orang guru ngajar, ilmunya sama, bisa ngajar kan? Satu otodidak, yang satu adalah gurunya. Gimana kira-kira? Dua-duanya sama, bisa ngajar. Nggak salah juga ngajarnya. Satu mah otodidak, satu mah ada gurunya. Nah itu aja sih logikanya. Dengan metodik didaktiknya ya. Sama hasilnya, bisa ngajar dan juga nggak salah kalau pengajarannya. Kan beda beda sumbernya. Iya. Iya, benar. Jadi untuk bulan sufi sekalian, seperti biasa yang mau bertanya langsung ke admin atau ke WA. Nanti kita bahas satu-satu. Untuk saat ini mungkin 3 pertanyaan. Pertanyaan dulu. Ini ada masuk nih viewer 1. Jadi ini bukan pertanyaan, tapi ini mungkin pernyataan. Di awal kita sebut, tapi nggak apa-apa mau pernyataan, mau pertanyaan apa lagi, Pak. Asal jangan permintaan. Gitu. Jadi seperti ini. Jadi kisahnya curhat jadinya. Jadi nanti konten kita berubah. Jadi balad curhat. Tapi di season masalah. Tapi tidak keberatan saya kan? Ya, jadi nanti curhat. Kalau sayanya juga tidak keberatan nanti kita buka session curhat gitu. Jadi gini logonya, curhatnya Mas Bro. Jadi dia seorang pengusaha entrepreneur itu dari kecil, tapi dia tadi tanpa ijazah sholawat, terus hanya mendengar diamalkan. Awalnya usahanya kecil, jadi kisah nyata. Awalnya kecil, dia buka alat rental untuk camping, tas, kompor portable. Sudah mulai ramai sekarang di daerah-daerah timur ini gitu. Aztec apa namanya gitu. Awalnya dia gitu mengamalkan sholawat, cuman istiqomah sih. Istiqomah. Jadi tadi sehari. Jadi bukan sehari 100, tapi tiap sholat 100 diakhiri doa.
awalnya dia cuman punya satu tenda, kompor dan sebagainya. Di sugesti timbul ketika mulai mendawamkan sekitar 6 bulan, jadi bertambah aset. Jadi bukan hanya alat-alat rental untuk pelatihan camping, tapi ke bisnis yang lain, bisnis IT gitu. Tuh. Yang ditanyakan, apakah ini termasuk sah tidak? Karena saya tidak pernah ijazah. Sah. Lebih baik daripada yang enggak selawat sama sekali kan. Selamat dapat bisnis lancar gitu. Nggak ada masalah. Bisa buat bisnis, bisa buat kesehatan, bisa buat pekerjaan. Iya, terbukti kok. Kalau saya juga ada di luar negeri ya, ahli salawat. Wah, sekarang jadi ya maju lah ya. Ada kemajuan dalam usahanya. Banyak bukti kok. Jadi walaupun gak ada ijazah, masih lebih baik daripada yang enggak selawat sama sekali. Cuma dengan metode yang kebetulan betul pas gitu, pas perlunya ini dengan metodenya dia dan pas sehingga dia bisa meraih tujuan dunianya tercapai dengan harapan ya tujuan akhirat Momen juga tercapai. Tapi ini kisah nyata ini gitu. Makanya tadi diulangi, kita menerima pertanyaan, bukan pernyataan. Ini masih pernyataan hidup dari viewer Bala di Supi. Tapi Testimoni. iya, alhamdulillah, semoga tambah berkah gitu ya. Amin, amin. Mangga, Pak. Jadi ya saya luruskan ya, nggak usah khawatir lah masalah ijazah lah. Pokoknya baca salawat aja semampunya. Istiqomah. Istiqomah. Insya Allah itu banyak kebaikan ya. Dan juga dapat syafaat juga. Tapi kalau ingin lebih afdol, kalau ingin juga tidak ada juga paksaan. Carilah orang yang sudah mendawamkan salawat itu sebelumnya. Itu aja sih. Iya, iya. Barangkali saya mau mewariskan salawat. Oh, biar resmi. Oh iya, resmi kita jelas gitu sumbernya. benar. Untuk apa? Ya masih banyak sebetulnya hawa nafsu yang belum terpenuhi. Bukan hanya makan saja, banyak hawa nafsu lain tentang keduniaan yang belum terpenuhi. Apalagi di usia-usia kita yang sudah hampir ya mendekati maghrib lewat dikit gitu. Itu kan perlu nanti investasi masa depan. Kira-kira apa tah selawat apa tah yang paling pendek, yang pas gitu buat bukan yang paling pendek. syukur-syukur pendek tapi bobotnya yang besar gitu. Iya, yang mudah saja, yang pendek kayak Allahumma sholli, baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wasallim. Wa ala ali Muhammad wasallim. 10.000 1 jam. Cuma masalahnya itu jumlah kuantitasnya yang banyak, nanti sama aja mutunya mungkin ya dengan yang udah banyak. aja dawamkan sehari aja, sekali aja setiap hari. Yang khusyuk, yang berkualitas. Lihat nanti hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan. Terima kasih sih. Tapi ada juga ya yang ribuan, emang ada? Oh iya, orang sudah kayak apa ya, ketagihan salawat bisa ribuan. Dia enak aja, kayak nikmat di hati ya, di pikiran. Maya bisa ribuan karena merasakan kenyamanannya, kedamaiannya di hati dan di pikiran. Betul. Begitu. Apa lebih afdol di dawamkan atau dizaharkan atau hobi saja gitu dengan dalam hati? Tergantung. Kira-kira yang paling afdol yang mana? Memang sih sebenarnya dalam bacaan zikir yang khafi itu lebih utama dari yang zahar. Kenapa? Karena malaikat juga tidak bisa mendengarkan yang khafi, yang tidak dikeraskan. Dan nilainya sekali zikir yang diucapkan dalam keadaan diam adalah 2 kalinya zikir yang dibaca secara zahar keras. Jadi lebih tinggi itu zikir dalam bacaan yang sir ya, yang nggak ada suaranya. Makanya buat pemula itu diharuskan membaca dengan keras buat pemula dalam zikrullah. Untuk melatih ya. Ya untuk dulu kan menghancurkan hati yang keras ya, melembutkan hati yang tidak lembut gitu kan. Nah setelah lembut, setelah mulai bersih, baru zikir secara dalam hati.
Nah itu kan untuk sholawat yang sifatnya positif, yang nilainya plus 1 jadi kali 2 kalau di hofi. Nah sering kasusnya terutama laki-laki, kalau perempuan sih lain, kalau benci langsung mengumpat keluar kata binatang gitu. Kalau laki-laki biasanya dendam hofi. Karena apa? Karena takut dipukul mungkin gitu. Berarti itu nilainya dikalikan 2 enggak? Beda. Beda fakultas. Kumaha Akang Ya, saya tadi yang viewer tentang Hofi Zahar untuk pemula direkomendasikan Secara keras, zahir. secara keras dengan pengertian gimana ya? Apakah keras harus sampai full power volume? Ya, itu minimal terdengar telinga kita ya. Gitu. Lalu ikutin bagaimana setelah itu zauknya perasaan yang mendapatkan gitu kan. Nah, sudah mulai connect, sudah mulai nyambung, suka nggak terkendali kan? Kayak udah volume udah nggak bisa dikendalikan, juga gerakannya juga, ya kan? Makanya orang nggak paham, lihatnya aneh kan? Ada hadisnya, uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak, tak terhingga hatta yakulul majnun, sampai mereka menganggap kamu orang gila. Sampai itu menganggap orang munafik. Jadi kalau ada orang yang mulai komentar lihat orang zikir itu kayak aneh ya, Sesat. kayak sambil Iya. Iyalah itu. Sesat. Gila dan sebagainya. Kata Nabi itu orang munafik yang bisa membuat itu komentar orang munafik. Gitu. Kalau beriman akan menghormati, karena dia juga nggak bisa mengendalikan dirinya dan suaranya. Tapi kalau tripping perasaan. jarang saya disebut sesat. Kenapa? Kalau tripping ini. Nah itu dia. Bingung. ekstasi. Iya, kadang bingung. Enggak statement, wah, beda. Enggak ada. Kalau tripping Kalau yang tripping gitu. Tapi kalau yang dikir la ilaha illallah langsung TBC keluar penyakit. Iya, bagus juga tuh. Saya pernah bergaul dengan orang yang memang suka dugem dan melakukan tripping. Saat dia mengkonsumsi itu, gairah untuk menggoyangkan kepalanya itu sangat kuat untuk mendorong. Nah sekarang kalau dikir Didoping. tapi didoping pakai ekstasi gitu biar kuat. Gimana itu hukumnya? Saya boleh enggak gitu. Kira-kira ini mah Gimana ambil barang yang haram untuk ibadah? Bisa lah. Kendalinya supi pemabuk. kan tujuannya baik. Saya ingin dikir dengan khusyuk dan dengan jangka waktu yang kuat. Kan konon katanya. Tapi niatnya mulia itu. Hah? Niatnya mulia. Iya, kan dia niatnya udah lurus gitu. Cuma metodenya ini menggunakan ini gitu. Tidak alam. So kalau dia tanpa itu ngantuk baru 10-20 udah hilang gitu sih ininya. Tapi kalau pakai itu, itu bisa berjam-jam gitu. Kalau ada fatwa, mungkin kita yang paling semangat. Gimana kira-kira hukumnya tuh? Tujuannya mulia, caranya salah lah. Kan dia ambil barang haram, tidak bisa bercampur lah. Meskipun tujuannya baik gitu. Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak sedikit ruksus nggak ada. Mungkin Tidak ada kebijakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kita kompromi ya dengan barang haram gitu. Tidak bisa. Meskipun alkoholnya 20%. Jadi tetap harus. Oh itu man natural. Ya perlu dilatih lah kan. Mungkin awalnya wajar karena kan biasanya nggak pernah berzikir, tiba-tiba langsung berzikir. Hati kotor kan, orang nggak berzikir kan. Kita mulai berzikir tuh panas ya. Kayak berat. Itu bagus pembersihan ya teh. Dia diajarkan setiap hari, nanti mulai enteng, mulai ringan dan damai. Reged bahasa Sundanya sih. Bawar gitu. Reged. Jadi Sesak ya. senggah dan berat kalau gitu. Reged. Itu tanda sedang pembersihan hati dari semua kotoran. So dihantam sama zikir harian atau mingguan. Nanti akan terasa enteng dan nyaman. Itu udah mulai ada pembersihan di situ. Proses. Kan kalau yang sistem metabolismenya sudah nggak karuan gitu, udah apa yang lelah atau memang yang agak sakit, itu kan perlu peningkat stamina. Bisa dalam berupa jamu, bisa berupa obat gitu. Tapi itu kan tujuannya baik.
saya pengen kuat. Nah makanya saya analogikan tadi seperti begitu. Nah dikira saya akan kuat andai kata saya minum jamu. Nah jamu kan konotasinya positif, beda dengan ekstasi. Jamu berbeda kandungan alkohol. Jangan yang pakai alkohol, yang pakai jahe merah atau bawang putih atau apa. Enggak apa-apa itu. Kan halal barang itu kan, sumber halal nggak ada masalah. Pakai jamu, pakai ginseng kan itu halal kan. Untuk peningkat stamina kan itu. Apa? Ginseng Mas Bro. Contohnya dan hal-hal lainnya. Penasaran tadi kalau misalnya proses pembentukan diri, penyucian hati karena ada kadang sesak panas. Padahal kalau Mas Bro datang kayak saya suka panas. Ya, Berarti dalam proses. Iya. Masih belum semakau gitu. Terus ini saya pertanyaan kedua nih. Kan harus ikhlas niat saya. Iya. Bagaimana ini? Saya tujuan saya mengamalkan sholat ini karena menginginkan kondisi hidup dunia lebih baik. Jadi punya tujuan dulu. Masih boleh kan dengan minta sama Allah kan? Iya. Nggak apa-apa. Apapun yang oleh Allah permintaannya untuk apapun tujuannya masih boleh. Gitu. Jadi ini aja, tinggal aja diikhlaskan dalam pembacaannya. Kita punya hajat kan, apalah salawatan kan, kita ikhlas teh ketika pengamalannya. Kalau hanya puji, ku yang lihat. Walaupun tujuannya udah buat di dunia ya, tapi ketika kita mengamalkan itu kudu ikhlas. Yang ingin oleh orang kelihatan, yang ingin oleh orang dipuji, itu di situ untuk menjaga keikhlasannya. Paham kan? Iya. Nah begitu maksudnya. Ini misalkan Mas Bro, waduh, ingin ganti motor NMAX, baca sholawat misalkan. Ya, nggak apa-apa. Oh, pasti diterima kok. Motor nggak apa-apa, sedang diganti istri, tambah istri. Kan mintalah padaku, saya aku kabulkan kan gitu. Janji Tuhannya juga ya. Iya. Tapi ada baiknya dari setiap permasalahan atau pertanyaan tadi ditunjang sama ayatnya. Gitu. Biar pada umumnya di kita banyak yang bukan terkecoh ya, baru meyakini kebenarannya tatkala keluar bahasa Arabnya. Nah ini untuk ini. Bari tidak ngerti sebetulnya kita itu sebagai pendengar gitu. Biasanya seperti itu. Dia akan lebih meyakini itu betul atau Al-Quran, entah nyanyian, syair atau apa gitu, nggak ngerti. Inilah perlunya kita belajar bahasa Arab, biar kita bisa paham ayat Al-Quran, hadis, zikrullah. Kan sebetulnya bahasa Arab ya. Jadi kita akan lebih mendalam kepahamannya kalau kita menguasai bahasa Arab. Al-lughah miftahul ilm. Bahasa itu adalah kunci ilmu. Kita bisa bahasa, kita beli kuncinya, ya kan? Kayak bahasa nusoroh kan, ilmu alat kan itu kuncinya, gitu. Beda lah pemahaman kalau orang hanya bisa aja hanya mendengar mengajinya dengan paham langsung, beda kan? Kayak orang bisa baca ayat tapi nggak paham apa artinya, sama orang yang paham beda. Bisa sambil nangis kan? Bacanya juga kalau paham artinya. Nah, itu bisa menangis, bisa terharu karena dia paham yang dia baca. Bangga Mas Bro, ada lagi? Mungkin dari beberapa uraian tadi, kalau tentang salawatnya saya sudah habis kayaknya, udah terjawab semuanya sama saya tentang salawat. Cuma mungkin kalau pengembangannya barangkali ada viewer yang lain yang mau bertanya. Sudah cukup mungkin. Jadi kesimpulannya sudah tutup ya. Iya, siap. Mari kita bersalawat setiap hari. Siapapun kita mau, mungkin seorang guru agama, guru ilmu dunia, seorang pengusaha, seorang artis, selebritis, penyanyi, bersalawatlah untuk keselamatan kita di akhirat, ya kan? Kita mungkin pasti banyak kekurangan lah dalam ibadah, dalam bersikap, dalam berhubungan. Nah, untuk menutupi semuanya itu, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan bacaan minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim. Coba kerjakan minimal 100 kali setiap hari.
Ya. Insya Allah. Dan lihatlah bagaimana hasilnya, insya Allah. Nah, begitulah kiranya para sobat-sobat YouTuber juga sohib-sohib channel Balad Supi sampai lupa ini ya. Nah, mudah-mudahan kajian kita malam ini bisa meningkatkan nilai dari kita semua, baik kita pembahas maupun para penonton sekalian, para YouTuber sekalian yang saya cintai, dan para shockbreaker. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.